Saya Kristi Sugiati, saya dari Prodi Hubungan Internasional. Saya dari mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema Strategi Perdagangan Indonesia dalam menghadapi tantangan global di sektor ekonomi menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Adapun materi yang saya akan bahas, pertama adalah latar belakang, yang kedua konsep teori yang saya pakai ada 3. Yang pertama teori perdagangan, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga teori kebijakan luar negeri. Lalu selanjutnya saya akan membahas strategi Indonesia dalam menghadapi global bidang ekonomi. Ada 3 juga. Yang pertama ketahanan ekonomi, yang kedua dampak yang muncul akibat global, yang ketiga tantangan yang dihadapi di bidang ekonomi, dan selanjutnya materi yang akan saya bahas adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Ada 3 juga. Yang pertama kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kebijakan perdagangan luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang dulu. Fenomena globalisasi merupakan sesuatu yang tak terelakkan, sesuatu yang pasti terjadi selain memberi manfaat secara ekonomi, namun membawa juga implikasi pada banyak aspek kehidupan manusia, yang pada akhirnya mensyaratkan masyarakat agar dapat melakukan adaptasi perubahan yang terjadi. Misalnya saja perubahan arus perdagangan internasional. Lalu menurut Aristoteles menyatakan bahwa ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang bisa digunakan dengan 2 jalan. Yang pertama, dapat dipakai dan dapat ditukar. Kata lain, ekonomi mempunyai nilai tukar dan nilai guna. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan membahas konsep teori yang saya gunakan. Pertama ada teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak atau absolut dari Adam Smith. Teori ini menjadi salah satu teori perdagangan internasional yang paling dikenal. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwa keuntungan mutlak merupakan keuntungan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah dari negara lain. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan antara 2 belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Lalu yang kedua, teori ekonomi. Teori ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan diantaranya adalah yang bersifat natural dan unnatural. Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi jumlahnya oleh tujuan yang dikehendakinya. Kalau transaksi unnatural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Teori ekonomi juga terbagi menjadi 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu mempelajari perilaku unit-unit secara individual seperti konsumen, produsen, dan lain-lain. Kalau ekonomi makro adalah ilmu mempelajari secara keseluruhan. Contohnya adalah nasional, inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teori kebijakan luar negeri. Pengertian kebijakan menurut William Dunn pada tahun 1999 mengatakan bahwa kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Dapat disimpulkan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis yang bersifat garis besar
yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kita juga berharap melalui berbagai pembangunan infrastruktur meningkatkan daya saing ekonomi, mengatasi masalah kesenjangan, dan mengurangi disparitas harga di beberapa wilayah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatnya daya saing dalam lingkup persaingan global. Lalu selanjutnya saya akan membahas strategi Indonesia dalam menghadapi global bidang ekonomi. Yang pertama adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa. Lalu, adapun dampak yang muncul akibat global. Pada masa sekarang, globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus menjadi masalah yang sangat tajam di Indonesia, juga di negara-negara berkembang lainnya, terkait dengan kemungkinan datangnya pesaing-pesaing dari negara maju yang ikut berkompetisi dalam perekonomian liberal dunia, dengan kekuatan ekonomi mereka yang tentunya saja pasti jauh lebih kuat. Hal ini sering dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap seluruh bidang kehidupan sosial dan ekonomi yang dalam perkembangannya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa karena konflik yang ditimbulkannya. Lalu, secara ekonomi, perdagangan internasional juga berpengaruh terhadap aspek-aspek konsumsi, produksi, dan distribusi pendapatan. Dampak perdagangan internasional berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada masa sekarang, globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus masalah yang sangat tajam di Indonesia, juga di negara-negara berkembang lainnya, yaitu persaingan ekonomi dan ancaman persatuan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan di bidang ekonomi. Yang pertama ada peningkatan daya saing ekonomi. Untuk meningkatkan daya saing, industrialisasi harus dilakukan dalam segala bidang. Hanya dengan industrialisasi, penerapan teknologi produksi yang lebih baik dapat dilakukan. Teknologi produksi adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Selanjutnya, yang kedua, tantangan yang dihadapi di bidang ekonomi adalah peningkatan laju ekspor. Indonesia harus bekerja ekstra keras menjadi pelaku perdagangan. Produk-produk yang dihasilkan perusahaan baik kategori besar atau usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus mampu berdaya saing. Oleh sebab itu, kualitas produk dan jasa harus dinomorsatukan agar bisa diterima di pasar global. Dalam dunia perindustrian, masalah tantangan ketersediaan modal yang cukup, teknologi informasi yang memadai, dan tenaga kerja yang terampil di bidangnya, serta diimbangi dengan keahlian pengusaha. Lalu, yang ketiga adalah pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri. Lalu, yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini terlihat lebih tantangan yang lebih nyata,
Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Tapi faktanya, bertahun-tahun saat ini perkembangan infrastruktur yang diharapkan selalu berkembang dengan baik di Indonesia. Lalu, kebijakan apa sih yang diambil oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pemerintah dapat bersifat ekspansif maupun kontraktif. Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik melalui kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu bagian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan perdagangan luar negeri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi struktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional. Lalu, kebijakan perdagangan luar negeri tujuannya melindungi kepentingan nasional dari pengaruh negatif seperti dampak inflasi di dalam negeri melalui impor. Yang kedua, melindungi industri nasional persaingan barang-barang impor. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan neraca pemberdayaan sekaligus menjaga valuta asing yang cukup. Yang keempat adalah menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Yang kelima tentunya meningkatkan kesempatan kerja. Lalu kesimpulan yang bisa saya sampaikan di presentasi saya kali ini adalah perdagangan memegang peranan penting dalam mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kehadiran globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar dari segala aspek kehidupan, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Menurut saya, upaya negara dapat menciptakan keunggulan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan jumlah pengusaha, membuka lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan investasi, menggenjot nilai ekspor, dan perbaikan infrastruktur. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.